كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala as-sayyid Muhammad Alawi al-Maliki rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darain amin fi kitabihi Haula al-ihtifal bil maulidin nabawi ila an qala Bid'ul maulid an-nabawi, bid'ah perayaan maulid nabi, perkara-perkara yang tidak pantas dilakukan dalam perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La syakka ora mang anna hunaka bid'an, la syakka ora ragu-ragu anna hunaka astune mengkono-mengkono maulid Nabi, anna hunaka astune iku ing dalam mengkono-mengkono maulid bid'an apa pira-pira bid'ah wa mukhalafatin lan pira-pira mukhalafat perkara-perkara kang layani takau kang tumiba apa bid'ah fi haflatil maulidin nabawi dalam perayaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati kang taqidu kang mengikat allati kang taqidu kang mengikat apa allati fi ba'dil bilad ing dalam sebagian daerah al-arabiyah wal islamiyah, daerah Arab dan daerah Islam. Tetap ada bid'ah-bid'ah yang terjadi dalam maulid-maulid di sebagian daerah. Waqad hadzarna, lan teman-teman ngelingaken ingsun minha saking bid'ah wa mukhalafat. Wa nabbahna lan ngelingake ingsun waqad hadzarna teman-teman wanti-wanti ingsun minha saking bid'ah wa mukhalafat wa nabbahna lan ngelingake ingsun ila dharuriha maring bahayane bid'ah wa syarriha lan alane bid'ah atau bid'ah katsiran kang akeh. Walakin syai'an min dzalika la yaqa'u bi fadlillahi fil majalis wal mahafil. Walakin syai'an tetapi siji-siji min dzalika saya mengkono-kono bid'an wa mukhalafat la yaqa'u ratumi babadzalik la yaqa'u ratumi babadzalik bi fadlillahi lan anugerah Allah fil majalis dalam bermajlis wal mahafil peringatan wal ijtima'at dan pira-pira perkumpulan allati kang tan akidu kang terlaksana baladi istima'at fil haramain ing dalam tanah suci Mekkah Madinah Asy-Syarifain khassatan kelan tertentu
wal Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyah Ammah, dan kerajaan Saudi Arabia atau negara Saudi Arabia ammah, umum. Ya karena memang bid'ah atau mukhalafat maulid ini tidak akan pernah terjadi hal-hal yang begitu-begitu di dalam perkumpulan atau majelis-majelis yang terlaksana di Mekah, Madinah. Jadi karena di sana itu kan kalau perkumpulan lanang kabeh, nggak ada musiknya cuma rebana itu aja, nggak ada musik yang lain. Kaifa hala kaya kepola orang, bagaimana tidak bahasa. Di Mekah Madinah nggak mungkin terjadi hal-hal yang itu. Mukhalafat dalam maulid nggak mungkin terjadi. Bagaimana tidak wahya utai Mekah iku mahbatul wahyi. Mekah iku mahbatul wahyi, nggon temurune wahyu, tempat turunnya wahyu. Wa maulidul Islam, lan lahir Islam. Wa rasulil Islam, lan utusan Islam. Rupanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah. Jadi nggak mungkin di kota Mekah terjadi dalam acara-acara maulid kok terjadi mukhalafat itu. Mekah mulia. Wa fi alaning dalam Mekah al-hukmu bisyariah al-islamiyah. Wa fi alaning dalam Mekah al-hukmu ta hukum bisyariah al-islamiyah. Terdapat hukum syariat Islam. Wa fi alaning dalam Mekah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wan nahyu 'anil munkar. Wa fi halan iku dalam Mekah al-amru ta perintah bil ma'ruf wan nahyu lan nyegah 'anil munkar. Maka di sana ada polisi khusus. Ada polisi khusus yang menangani tentang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Itu ada polisi khususnya itu. Jadi sing ngobrak-ngobraki wong supaya jamaah, bubarna wong atau nyekeli wong-wong sing pada pacaran itu ada polisinya. Waya jamaah itu dia keliling halu-halu supaya orang-orang itu jamaah idhabu ila masjid solu begitu. Ono polisi ini. Dan kalau ada laki perempuan yang bukan suami istri itu langsung dipegang, dipenjara sehari semalam. Wahyu te Mekah iku maqilut tauhid. Kota Mekah adalah maqilut tauhid, bentengnya tauhid. Wahai sunihilan penjagaan tauhid. Wahai sunihilan penjaga tauhid al-hasini kang kokoh. Kota Mekah adalah benteng tauhid dan penjaga tauhid. Wa dar'ihil matin. Wa dar'ilan pelindung al-matin kang kuat. Wa anhalan saking Mekah yu'khadhu di alap apa al-khairu kebagusan. Wa milana saking Mekah yurwa diriwayatake apa al-fadlu keutamaan. Kita mengambil kebaikan dari Mekah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan juga ku al-fadlu dari kota Mekah. Kita sering bercerita tentang kota Mekah. Wa ilaiha lan maring Mekah yarja'u berlindung. Wa ilaiha lan maring Mekah yarja'u berlindung sapa ahlul haq. Ahli hak, ahli wong sing bener. Wa inama nadhkuru ma yaqa fi ba'dil buldan al-islamiyah. Wa inama nadhkuru mestine nutur ingsun ma perkara yaqa kang tumiba apa ma fi ba'dil buldan dalam sebagian beberapa daerah al-islamiyah. Fa min dzalika mongko iku saya mengkono-kono bid'ah wa mukhalafat
taqau fi haflatil maulidin nabawi ikhtilatur rijal utawi campure wong pira-pira lanang wan nisa lan wong wadon. Bidah terbesar atau bidah terbanyak dalam perayaan Maulid adalah campurnya laki-laki dan perempuan. Di kita banyak sekali begitu. Makanya jangan sampai kita apabila jadi panitia itu harus benar-benar dipisah. Harus benar-benar ada penempatan laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Jadi campur. Karena nyampur niku percuma sampai maulidan. Mergo niate ngaguno Kanjeng Nabi ning malah justru mengelek-ngelek, menghina Kanjeng Nabi dengan campur lanang wadon. Apalagi sambil joget-joget itu. Sholawatan, joget-joget dan lanang wadon dan sebagainya. Ini sudah diwanti-wanti oleh para ulama, bahkan kita sendiri punya pendiri NU, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari itu dalam kitabnya At-Tambihat Al-Wajibat, kitab Tambihat Wajibat itu beliau menerangkan tentang bahaya-bahaya atau perkara-perkara yang dilarang dalam perayaan Maulid Nabi, dan beliau tidak ridho. Salah satunya adalah, diantaranya adalah campur lanang wadon, joget-jogetane wong, joget-jogetane, nyanyi-nyanyiane, alat musik itu Mbah Hasyim tidak ridho dengan murid-muridnya seperti itu. Tapi kebanyakan malah acara-acara yang dibikin oleh Nahdlatul Ulama malah kadang memperlihatkan muslimat-muslimatnya itu berjoget, muslimat-muslimatnya itu malah pada nyanyi-nyanyi, bermusik ria dan sebagainya. Ini sudah menyalahi dengan apa yang dikehendaki oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya. Campur lanang wadon. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Ini ada kitab apa namanya? Irsyadus Sari namanya. Irsyadus Sari. Ini kumpulan dari kitab-kitab karangan Mbah Hasyim. Kandelian 5 cm. Ini dalam iki ono jumlah kitabnya sekitar 22 kitab. 22 kitab dikumpulkan jadi satu, dinamakan Irsyadus Sari. Di sini Mbah Hasyim Asy'ari banyak menerangkan tentang banyak permasalahan tentang nikah, tentang bertani, tentang adabul alim wal muallim wal muta'allim, tibyan, inhad risalah, tauhid risalah, banyak. Dan kitab Tambihat ini menerangkan seperti itu beliau. Kita buka aja kitab Tambihat Al-Wajibat liman yasna'ul maulid halaman 9. Ini beliau tidak ridho ada alat musik, ada joget-joget campur lanang wadon, itu beliau nggak ridho. Maka kalau kita merasa orang NU ya jangan sampai kita menyakiti Mbah Hasyim Asy'ari, apalagi kok menyakiti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ta ikhtilatur rijal bin nisa. Campur lanang wadon iku min a'dhami abwabis syarr. Iku agung-agunge pintu keoloan, keelenan. Wa akbaru asbabil fitnah, lan gede-gedene pira sebab fitnah. Kan maka maja fil hadis. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi campure wong lanang wadon niku adalah fitnah besar dan itu adalah pintu keburukan.
Nah, kita sering melihat berita-berita ya, bersolawatan malah hilang jadi lunga karo batir sing ketemu neng pas solawat. Oh itulah ya. Kemarin ada anak mana itu, alhamdulillah minta solawatan malah cingkrak. Itu kalau menurut Mbah Hashim, menurut Sayyid Muhammad Alawi adalah istihanah, tahawun bisolawat, istihanah fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cara dakwah yang benar. Kita bersolawat sambil joget-jogetan. Kita kalau Habib Syekh itu Syekh Hermania, ketika Habib Syekh bersolawat itu kan, itu aja Habib Syekh meminta untuk duduk, jangan berdiri, disuruh duduk. Lah ini malah ada kadang yang memimpin solawat tapi malah disuruh berdiri, malah disuruh jingkrak-jingkrakan. Ahmad ya Habibi, jogetan. Ini apa itu? Naudzubillah min dzalik. Wa min bid'il mawalid, lan gusta saking bid'ah maulid. Ma yaf'aluhu ba'dul juhal. Mau te perkara falu kang agawe ing mas apa ba'dul juhal, sebagian wong-wong kang bodoh. Fi ba'dil bilad, dalam sebagian daerah wa minal lahwi saking sendaguro wal abilan tulanan wal ghina ilan nyanyian al muharram kang diharamaken. Nah, termasuk bid'ahnya maulid adalah yang dilakukan oleh orang bodoh dalam sebagian daerah, bersendaguro, bermain-main, bernyanyi yang haram. Wa ma yatabi'u dzalik, wa ma berkaya tabi kang anu apa madzalik kaya mengkono-mengkono Allahu wal a'bu ligina min asari saking melaikan fi maksiatillah dalam maksiat maring Allah. Wal istihanah lan ngino bi maharimillah kelan perkara kang diharamaken Allah. Fala haula wala quwata illa billah. Termasuk bid'ah maulid adalah hanya bermain-main saja. Acaranya iya peringatan maulid Nabi, tapi peringatan maulid Nabi nemung sejam, liyane nyanyi-nyanyi, sendaguro, melekan, remian dan sebagainya. Judi. Naudzubillah min dzalik. Wa min bid'il maulid lan sikusna saking bid'ah maulid. Mau te perkara yasul kang hasil pemamin ba'di man saking sebagian wong. Ya tafilu kang ngrayake sepeman bil maulid lan perkara maulid Nabi. Min fil mungkar saking agawe perkara kang mungkar. Wa tahawun lan nyanyiake atau ngino utawa ngremehaken atau ngremehaken bis sholawat lan perkara sholawat. Wa ta'amul bis sholawat lan perkara salat, ya sholawat iki artinya salat 5 waktu. Wa ta'amulan agawe biriba kelan riba. Tadhiya sunan lan nyanyiake sunnah az-zahirati kang pertela fil wal batinah kalan kang jero jeboro barang kang jero. Sunnah zahir maupun sunnah batin. Wala haula wala quwwata illa billah. Termasuk bid'ah maulid adalah orang-orang yang merayakan maulid. Dan di perayaan tersebut mereka melakukan kemungkaran, orang sholat barang. Ya, misalkan contoh ya, maulidan awan-awan, mereka panitia maulid. Nah, maulidan mulai jam 10 misalkan, rampung jam 1:30. Maka mereka terus tidak melakukan sholat zuhur karena sibuk beres-beres apa dan sebagainya. Itu adalah termasuk bid'ahul maulid, sesuatu yang tidak pantas dilakukan dalam perayaan maulid Nabi Muhammad SAW.
mereka melakukan maulid Nabi, tapi mereka masih tetap ya, mengagungkan kanjeng Nabi itu dengan cara melakukan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita untuk apa menghormati kanjeng Nabi kalau perintah-perintahnya, amal-amaliyahnya tidak kita jalankan? Cinta palsu namanya. Ya seperti contoh saja itulah. Kalau kita cinta pada seseorang kan kita pasti akan mengikuti terus. Wa min akhbai anwa'il bid'ah wa min akhbai anwa'il ghaflah. Anu kusna saking alane pira-pira warnane lali wal i'radi lan mengo. Anil khair saking kebagusan wa anil ladzi lan saking perkara jakang teko bi iklan alladzi sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagian daripada lupa dan berpaling dari kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayah tafila utayanto merayakan sepaman sabadun nas sebagai manusia bil maulid iklan maulid fi lailatin ma ing dalam sewengi tok sumaya junno tumuli ninggal sapa wong bagi ayam sana ing sekirane pira-pira dinane tahun ing sekirane pira-pira dina falastami'una mongkora kumpul sapa nas ala sirati ngatasé atas nama atau ing ngatasé sejarah kanjeng Nabi wala tadzakaruna lan ora padha ngeling-eling sapa nas akhbaro ing bebera khabare kanjeng Nabi. Termasuk hal yang paling buruk dan termasuk hal yang menjadikan kita berpaling dari kebaikan yang dibawa oleh kanjeng Nabi adalah kita hanya merayakan maulid Nabi hanya satu malam. Kemudian kita meninggalkan malam-malam yang lain. Selama setahun cuma satu kali. Wa min bid'al maulid iku saking bid'ah maulid allati kang takutumi bapa bid'ah wa allati fi ba'dil bilad dan sebagian beberapa daerah. Al-i'tina utawi niti atau merhatikan bidik iklan nutur kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ihtimam lan mentingaken bisirati kelawan secara kanjeng Nabi wa qiraati akhbari lan maca kabar kanjeng Nabi wa ta'dhiril majalis lan apa mengharumkan pira-pira majelis bisa maili kelam pira-pira sifat-sifat kanjeng Nabi wa fadhailihi lan keutamaan kanjeng Nabi wa madkhilan muji kanjeng Nabi wa sanailan yo muji alih kanjeng Nabi wa it'amit ta'am lan aweh panganan wa fi'lul khair lan akeh kebagusan wa anwa'il ikram lan pira-pira warnane mulyakno fi syahri rabi'i faqat indalam wulan Rabiul Awal faqat mongko bloko bimuna sebetul maulid Nabi kelawan mantesi maulid Nabi atau karena maulid Nabi. Jadi termasuk bid'ahnya maulid adalah kita merayakan maulid Nabi, membaca sirah kanjeng Nabi, mengharumkan majelis-majelis dengan cerita-cerita kanjeng Nabi dan sebagainya, memberi makan fakir miskin, melakukan kebaikan, tapi hanya di bulan Rabiul Awal saja. Artinya kita kalau di bulan lain nggak sah gitu loh. Maka itu adalah termasuk bid'ahnya maulid yang harus dihindari. Wa ya'malu la yashku 'adul muslim.
wa hiya amalun la yashku akil muslim fi sulahiha wa husni wa fadliha wa yutai i'tina bi dzikri ila akhirih iku amalun la yashku ora mang sapa akil muslim fi sulahiha dalam bagusi perkara mau amal wa husni lan ya bagus amal bi fadlan kautamane amal walakin wajibat tapi sing wajib iku ala yaktasira ora ento orang ringkes sapa nas fi'laha ing agawe amal ala syahr rabi faqah tinggal sebulan Rabiul Awal saja. Itu semuanya adalah perkara yang bagus, cuma penentuanmu hanya di bulan Rabiul Awal saja, itu yang salah. Jadi kalau memang tidak mau melakukan di bulan-bulan yang lain, tapi jangan sampai berkata kalau di bulan-bulan yang lain itu tidak afdol gitu. Bal wajib kang wajib al muslim ing wong muslim. Ayakum itu cuma nasab muslim bidzalika kelan mukon amal mau. Amal ini tadi ta'dhir, i'tina bi dzikrihi, ihtimam bi sirah wa qiraati akhbarih. Itu amut ta'am dan sebagainya daiman kelan selawase wa abadan sawase fi kulli ayamis sana ing dalam sekabiane dinane taun lianna dzikr rasul sallallahu alaihi wasallam krono stune eling kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengingeti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuhadatu ora dibatasi bi auqat kelan beberapa waktu tidak terbatas waktu wala taghfil ora cukup fiha ing dalam auqat fiha ing dalam amal apa ayamun maksusah berdino maksus atau kang tertentu mengingatkan Nabi tidak terbatas waktu dan tidak cukup dalam sehari untuk melakukan apa yang diini oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita maulidan di mana saja boleh, di bulan apa saja boleh kita maulidan. Kita bikin acara apa saja atas nama maulidan boleh. Setiap hari pun boleh, tidak harus di bulan Rabiul Awal. Innaha hayatul muslim, innaha dunya amaliku hayatul muslim. Amal kita ingat kanjeng Nabi, kita membaca sejarahnya dan sebagainya. Kita itu amut ta'am, kita memuji kanjeng Nabi. Iku hayatul muslim, uripe wong Islam ala dikang nyambah kisah yukyo. Ayo insya ento urip sapa muslim ha ing alati yaumian ing dalam dina-dinane. Wa yatadzakara ento eling sapa sina muslim. Ha ing apa jenenge? Amal fi jami' syu'uni hayati dalam sekabiane tingkah uripe muslim wa yang bagilan suyuki apa antakuna ento ono apa hadhil istima'at ikilah pira-pira perkumpulan iku miftahan dadi pintu litambihi maring ngelingaken ala hadhil haqaiq ingat seikilah pira-pira kenyataan. Ini adalah hidup kita seorang muslim, mengingat kanjeng Nabi, eling kanjeng Nabi, apa dan sebagainya tentang kanjeng Nabi semua. Itu adalah hidup kita. Dimanapun kita disuruh eling karo kanjeng Nabi, eling karo Gusti Allah. Wal irsyad lan aweh pitutuh ila hadhil ma'ani mari ikhlas berma'ani al jadilati kang agung. Kita harus sampaikan kepada masyarakat bahwa tujuan maulid adalah di samping kita mengingat kanjeng Nabi adalah agar supaya dari ingatan kita itu kita bisa menjadi orang yang melakukan apa yang dibawa oleh kanjeng Nabi. Bukan kok kita mengingat Nabi tapi melakukan apa yang dibawa oleh beliau. Tujuannya kita ingin mengingat supaya kita bisa melakukan amaliyahnya kanjeng Nabi, syariatnya kanjeng Nabi. Ya sama juga dengan orang yang baca Quran. Orang terlalu sering baca Al-Quran, unggal dina baca Quran, tapi keluarganya disia-siakan, orang ngopeni, orang nafkah dan sebagainya. Kalau ditanya, kalau dinasihati,
Saya ini sedang ibadah, sedang baca Quran. Lah iya Qur'ane perintah sampean kon aweh nafkah maring keluarga. Moco ora paham. Ya sama juga seperti itu kita. Tujuan kita ingat Kanjeng Nabi agar supaya kita bisa melakukan terus-menerus melakukan apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi. Nah kalau kita maulidan mengingat Kanjeng Nabi, loh kok malah kita melupakan, meremehkan Kanjeng Nabi, ya berarti sedang tidak mengingat Kanjeng Nabi namanya. Falau salimal maulidun nabawi minal bid'ah allati takarna. Mangkala mon selamat apa al maulidun nabi minal bid'ah sampai berbid'ah allati takarnaha. Allati kanta karena nutur ingsun ha ing allati wa ghairu halan ing liyane mata karena lakana mongko nyuktinono apa maulid iku azamu wasilatin agung-agunge wasilah lil khairi maring kebagusan. Jika maulid nabi itu selamat dari bid'ah-bid'ah yang sudah disebutkan, aman dari ikhtilat, aman dari campuran wadul, aman dari musik-musik, aman dari joget-jogetan, maka itu menjadi wasilah yang agung dalam memperlihatkan kebaikan. Wa jallu babi lan agung-agunge pintu lidakwah ilallah taala. Kita maring aja-aja ilallah taala. Menjadi pintu yang mulia dalam atau cara dakwah yang bagus untuk mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad SAW. Wa asyrafu sabilin lan mulia-muliane dalan lil wa'di maring pitutur wal irsyad lan nuduhaken. Di acara maulid itu menjadi jalan yang paling mulia atau cara yang mulia dalam kita memberikan pitutur-pitutur dan petunjuk-petunjuk. Makanya kita jangan sampai maulid kita disusupi dengan alat-alat malahi, dengan joget-jogetan. Dulu sering ingat saya acara apa itulah, ayah saya diundang dalam sebuah acara. Saya sudah di dalam waktu itu, sudah di dalam acara. Saya sudah di dalam, tiba-tiba bapak masuk ke dalam, tapi pas masuk itu tiba-tiba bapak melihat ke panggung, dan di panggung ada ibu-ibu ya muslimat itu sedang menyanyikan lagu sambil goyang-goyang. Seketika ayah saya langsung keluar dan pulang ke rumah. Kemudian setelah saya pulang ke rumah, saya tanya, ting bapaknya kondur, nyung ya isin temen jawabannya. Aku ya isin, ana kiai-kiai ndelengi wong joget, ndelengi wong goyang-goyang kaya kae. Isin aku karo Gusti Allah. Mulane nyong bali bae. Aku isin karo Gusti Allah. Ndelengi wong joget. Nauzubillah ya Allah, itu yang terjadi sekarang. Menyalahi apa yang dibawa oleh Mbah Hasyim Asy'ari, menyalahi ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari tidak suka yang seperti itu. Wa tadzkirun nasalan ngelingaken menungso bi amjadihim kelawan penggede-penggede nas wa ajdatihim lan mbah-mbah nas wa salafihim lan yululuhurin nas as-salih kang saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Wa dzalan utaiki tadzkir huwa yuhadhiku al maksud kang dituju al asma kang luhur wal ghayatul uzma allati kang wal ghayatul uzma lan katok kang agung allati yang bagi sayuki apa tarkisu mentingaken
apa tergisum mentikaken alih ngatasi alati. Jadi mengingatkan manusia kepada atas para pembesar-pembesar mereka, mbah-mbahnya, leluhur-leluhurnya yang soleh-soleh. Itu adalah juga tujuan yang utama dalam kita berdakwah, agar supaya mereka punya rasa malu ketika mereka tidak seperti mbah-mbahnya, tidak seperti bapaknya. Mbah sampean itu orang alim, orang ini. Kita kasih tahu ke mereka supaya mereka mau belajar gitu loh. Waktu tiba izmatan utai apa milang-milang perkumpulan atau merhatiakan perkumpulan-perkumpulan sing perkumpulan maulid atau apa dan sebagainya. Iku wasailun dadi pira-pira perantara makulat kang ditampa lil usuli maring tumeka ila maqasidin jalilah maring bertujuan jalilatin kang agung hamidatin kang kepuji terpuji. Wa ghayatin lan tujuan nabilatin kang mulya. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala tamamat taufik. Nasalu nyuning sunallah ya Allah subhanahu wa ta'ala tamat taufik ing sempurna taufik, amin. Jadi tujuan utama kita itu adalah mengingatkan manusia untuk selalu ingat dengan yang di atas, lebih-lebih ingat dengan Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat dengan para leluhur, ingat dengan para mbah-mbahnya dulu. Itu tujuan yang luhur, di mana harus kita prioritaskan, mengingatkan mereka kepada leluhur-leluhurnya, mengingatkan mereka kepada Kanjeng Nabi. Dan juga jadikanlah perkumpulan-perkumpulan maulid itu menjadi perantara yang diterima, agar supaya bisa meraih tujuan yang mulia, yaitu tujuan mengingat atau mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya itu intinya kita bermaulid agar supaya kita diridhoi oleh Rasulullah, bukan malah dibendu oleh Rasulullah gara-gara kita melakukan kemungkaran-kemungkaran dalam bid'ah. Bid'ahnya maulid. Ini Mbah Hashim menerangkan ada sekitar berapa itu 8 kemungkinan dalam maulid Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Mbah Hashim itu kan, di antaranya itu tadi musik, kumpulan nang wadon. Misalkan kumpulan nang wadon dipisah pun, itu wong wadonnya tidak boleh yang cerit-ceritan dan sebagainya. Allah Ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Allahumma ftah qulubana futul arifin. Allahumma ftah qulubana futul arifin. Allahumma ftah qulubana futul arifin. Waj'alna ya Allah mimman yuqarribuna ilaik. Allahumma ja'alna mimman yuqarribuna ilaik. Allahumma urzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in rahmatika ya arhamar rahimin. Ishfi maradana, ishfi maradana, ishfi maradana, washfi maradal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Fatiha. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.